Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTuber Pemula. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya akan memberikan informasi atau pengalaman saya cara menangani konten yang digunakan ulang atau gagal monetisasi atau yang kena dismonetisasi. Ini hasil pengalaman saya di channel yang satu lagi. Alhamdulillah sekarang sudah diterima monetisasi, makanya saya akan praktekkan di channel yang satu lagi karena kasusnya sama, gagal monetisasi karena konten berulang. Oke, tanpa basa-basi, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Sekarang kita klik Chrome, kita klik di sini. Jangan lupa pilih channel yang kita mau edit atau yang lagi bermasalah. Ini saya sudah login ke channel yang salah satunya lagi. Kemudian kita klik titik 3 di atas. Kita scroll ke bawah, cari situs desktop ya, yang ini. Kita tunggu sebentar karena sinyalnya agak lemot. Kemudian kalau sudah tampilannya seperti ini, kita klik foto profil channel kita di atas. Kita tunggu. Lalu kita pilih YouTube Studio yang gambar gerigi ini, kita tahan sampai muncul buka pada tab baru ini ya. Kita klik yang paling atas. Lalu kita pilih yang sebelah sini, kita tunggu lagi. Ini kasusnya sama ya teman-teman, sama dengan channel yang pertama saya, channel konten berulang. Oke, sudah masuk. Kita lihat dulu, kita klik yang logo dolar ini. Ini sudah kebuka ya. Lihat bahwa channel saya ini kena konten yang digunakan ulang. Jadi saya tidak bohong ya, ini beneran bahwa konten saya kena konten yang digunakan ulang, jadi ditolak monetisasinya. Makanya saya akan memberikan atau sedikit cerita tentang cara mengatasinya bagaimana. Ini video tidak saya hapus, tidak semuanya saya hapus, cuman beberapa saja, karena saya menyelamatkan jam tayang. Oke, kita langsung ke konten, kita pilih. Jadi saran saya, jika ingin lolos monetisasi, jangan coba-coba mengupload atau mengambil video orang lain. Itu gak akan diterima monetisasi. Oke, sekarang sudah masuk ke konten saya atau ke video saya. Yang dua video ini saya udah edit ya, atau udah saya blur videonya. Coba kita buka. Ini hanya sebagai pembuktian aja atau contoh. Dan nanti jika channel ini sudah diterima lagi, saya akan buat tutorialnya dari awal sampai akhir ya. Ini judulnya sudah saya ganti dan deskripsi udah saya isi sesuai dengan musik yang saya ambil dari YouTube Studio Library yang disarankan sama pihak YouTube.
video udah saya blur semua. Kita lihat ke bawah, terus soal tag saya kosongkan, tidak diisi. Lisensinya saya pilih Creative Commons atau boleh digunakan ulang. Saya yakin dengan melakukan seperti ini bisa lolos monetisasi, karena udah saya buktikan di channel yang satu lagi, alhamdulillah sudah lolos monetisasi. Jadi untuk teman-teman semua yang kasusnya sama seperti saya, silakan yang ingin bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab sesuai pengalaman saya pribadi, bukan teori ya, ini sesuai pengalaman. Oke, kita kembali aja. Dan ini juga videonya baru ada 6, kemungkinan saya akan nambah lagi minimal 15 atau 10 video lagi. Jadi jika kita kena konten berulang seperti ini, usahakan kita bikin video sebanyak mungkin yang original, supaya channel kita itu tidak dianggap robot oleh pihak YouTube. Jadi poin dari saya ini intinya, jika ingin lolos monetisasi atau mudah untuk diterima sebagai partner YouTube, jangan coba-coba mengambil video orang lain. Kita harus bikin video original. Usahakan jangan pakai musik selain dari YouTube Studio, karena sekarang pengajuan monetisasi itu agak susah, tidak kayak tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya agak gampang, yang penting tidak ada pelanggaran. Kalau sekarang tanpa ada pelanggaran pun juga susah untuk dimonetisasi. Maka dari itu saya sarankan untuk bikin konten atau video semaksimal mungkin adalah original. Saya jamin jika video kita original, maka pengajuan monetisasi akan cepat atau akan lolos. Oke, nanti jika ini sudah diterima lagi, saya nunggu sampai tanggal 28 Mei akan saya ajukan lagi. Semoga diterima ya. Dan saya yakin ini bisa diterima lagi, karena akan saya perbaharui atau saya rubah semaksimal mungkin dengan isi konten yang original. Jika ini bermanfaat, silahkan ikutin saran saya. Jika tidak bermanfaat, nggak apa-apa, tinggalin aja. Yang pastinya ini sesuai pengalaman saya, bukan teori atau bukan abal-abal ya. Dan jika emang konten kita kena konten yang digunakan ulang, jangan coba-coba kita klik banding. Mending kita perbaharui aja channelnya atau videonya, daripada kita mengajukan banding, pasti akan ditolak. Yang lebih utama itu kita harus edit video atau hapus video. Saya yakin channel kita akan diterima lagi. Oke, untuk informasinya hanya cukup sekian dulu ya. Mohon maaf jika saya kurang kata-katanya kurang jelas, karena saya juga pemula, bukan profesional. Jika bermanfaat silahkan ambil hikmahnya,
Dan yang ingin bertanya silahkan komentar di bawah, nanti akan saya jawab jika saya bisa. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.